Sahabat Juara, selamat datang di kelas Juara. Tiada hari tanpa prestasi. Kembali lagi sama aku Maitza. Apa kabar nih sahabat Juara di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait salah satu perangkat yang sudah sering digunakan oleh Bapak dan Ibu maupun teman-teman di rumah gitu ya, yang kemudian bisa diintegrasikan dengan solusi dari Google, yaitu Chromebook. Nah, mungkin sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya nih kita juga sudah pernah membahas sedikit banyak tentang Chromebook, tapi mungkin kita akan refresher sedikit kali ya tentang Chromebook itu apa, dan mungkin benefitnya apa sih untuk sahabat-sahabat juara di rumah atau bapak dan ibu guru yang mengajar di sekolah gitu. Oke, jadi kita kenalan lagi sama perangkat Chromebook. Kebetulan yang hari ini aku gunakan juga adalah Chromebook gitu ya. Bedanya apa sih? Kadang-kadang suka banyak yang bertanya gitu dengan laptop konvensional biasa. Nah, hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang Chromebook dan juga benefitnya apa dan mungkin perbedaannya dengan laptop-laptop biasa nih. Nah, Oke, Chromebook for Education. Jadi sebenarnya kalau kita tarik dari kata Chromebook itu sendiri, sebenarnya Chromebook itu adalah seperti laptop gitu ya, yang gunanya sama untuk kegiatan Bapak dan Ibu maupun rekan-rekan yang ada dan bergerak di dunia digital gitu. Jadi mungkin yang membutuhkan pekerjaan secara online ataupun offline, Chromebook bisa dijadikan solusi bagi teman-teman di rumah gitu. Nah, tipe dari Chromebook sendiri juga banyak banget nih sahabat juara di rumah ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau kita berbicara dari segi enterprise, Chromebook juga banyak jenis dan serinya yang diperuntukkan untuk rekan-rekan yang sudah bekerja di perkantoran gitu ya. Nah, ada juga nih Chromebook yang didesain specifically gitu ya, spesifik untuk sahabat juara yang masih menempuh pendidikan gitu, baik dari sekolah maupun perkuliahan gitu ya. Nah, Chromebook sendiri banyak sekali fitur ya yang membedakan nih antara Chromebook dan juga laptop konvensional lainnya gitu. Nah, kita bicara sedikit tentang perbedaannya nih dengan laptop biasa gitu. Kenapa kalau misalnya kita udah punya laptop, kita harus beralih ke Chromebook gitu. Nah, Chromebook ini sangat cocok ketika sahabat juara berada di satu lingkup atau satu tata ruang kelas di mana seluruh penggunanya juga menggunakan Chromebook yang sama gitu ya, menggunakan perangkat yang sama. Karena dari Chromebook ini ada satu fitur yang bisa membuat semua aplikasi itu diinstal secara langsung dan terpusat gitu ya. Jadi salah satu hal yang membedakan dengan laptop konvensional lainnya adalah kita nggak bisa nih kalau menggunakan laptop biasa gitu ya, melakukan yang namanya push install aplikasi ke dalam laptop di satu ruang kelas dengan jenis yang berbeda-beda gitu. Nah, namun dengan Chromebook itu bisa disetting dengan tentunya dengan integrasi juga ya dengan CDM licenses-nya maupun dengan akun Google Workspace for Education-nya gitu. Nah, kalau kita kilas balik nih mungkin sebelumnya gitu ya, kayak kelas teman-teman sahabat juara di rumah yang sudah menggunakan laptop konvensional pada umumnya, ketika kita mau menginstal aplikasi juga harus dilakukan satu persatu gitu ya, dan harus menunggu cukup lama gitu, terlebih ketika laptopnya ini butuh diupdate gitu. Nah, bedanya dengan Chromebook adalah si Chromebook ini seperti yang sudah aku jelaskan barusan, kita bisa minta tolong sama satu admin yang mengelola Chromebook devices-nya dan juga akun-akun Google Workspace-nya untuk melakukan yang namanya push install aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa nih memilih aplikasi mana saja yang sekiranya cocok untuk pembelajaran sehari-hari gitu. Dan kemudian nanti bisa langsung di push install. Jadi ketika murid-muridnya masuk ke dalam satu ruang kelas dan menggunakan Chromebook manapun, semuanya sudah terintegrasi gitu dan juga sudah terinstall secara otomatis gitu. Nah, tadi aku juga udah sempat menyinggung sedikit tentang restart update gitu ya. Jadi mungkin sahabat juara di rumah yang punya laptop, aku juga kebetulan punya gitu ya, ketika
kita mau melakukan restart, atau kadang-kadang kita buka laptop tiba-tiba dia minta untuk di restart karena ada update gitu. Nah biasanya waktu update itu memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Mungkin bervariasi, kadang-kadang ada yang hanya 5 menit, 10 menit, tapi ada juga yang bisa sampai setengah jam, dan bahkan beberapa case itu bisa sampai berjam-jam gitu dilakukan update. Nah, kadang-kadang ketika hal ini terjadi, Bapak dan Ibu guru terutama yang mengajar di sekolah gitu ya akan kesusahan gitu karena bahan ajarnya semua ada di dalam laptop. Nah kemudian waktu update itu jadi Bapak dan Ibu kehabisan banyak waktu gitu untuk mengajar gitu, yang harusnya waktu-waktu tersebut sudah bisa dialokasikan untuk pembelajaran di dalam kelas, tetapi ketika ada update, Bapak dan Ibu harus menunggu waktu yang cukup lama gitu. Nah, dengan Chromebook, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir untuk perihal dengan update tersebut gitu ya. Karena dari Chromebook sendiri, dia waktu booting time untuk update, dia hanya memakan waktu tuh kurang dari 10 detik gitu. Jadi ketika ada update, kita perlu restart, hanya perlu pencet tombol restart, dan nanti dalam 10 detik Chromebook sudah menyala kembali. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa memikirkan nih, kira-kira butuh Chromebook-nya seperti apa gitu. Bisa disesuaikan juga dengan ruang kelas yang Bapak Ibu ajar gitu ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan bersama dengan para pimpinan, kira-kira kita butuh Chromebook yang seperti apa ya gitu. Apakah butuhnya yang hanya untuk mengerjakan banyak paper misalnya, atau butuh yang touchscreen gitu. Karena akan banyak sekali kolaborasi yang membutuhkan touchscreen gitu ya, atau membutuhkan yang suka coret-coret nih kira-kira gitu ya. Jadi bisa langsung dicoret-coret dengan adanya si Chromebook yang touchscreen sifatnya gitu. Jadi bisa disesuaikan dan kemudian nanti diimplementasikan dengan pengadaan Chromebook sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu di rumah gitu. Dan yang terakhir juga karena Chromebook untuk edukasi ini banyak sekali pilihannya, Bapak dan Ibu guru juga bisa memilih sesuai dengan budget atau kebutuhan anggaran yang Bapak Ibu atau sekolah miliki gitu. Nah, terus gimana nih caranya kita memaksimalkan penggunaan Chromebook di dalam ruang kelas gitu ya. Jadi balik lagi tergantung dengan jenis Chromebook-nya seperti apa. Di sini Chromebook itu banyak banget nih sahabat juara dan Bapak Ibu sekalian di rumah gitu ya. Ada Chromebook-nya yang bisa di flip gitu ya, ada yang bisa dibuat seperti buku atau dia seperti tablet pada umumnya, dan ada juga yang touchscreen seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, dan ada juga nih khusus untuk edukasi, Chromebook-nya dia memiliki military grade, jadi dia tahan kesenggol atau misalnya kebanting, tapi tidak dilakukan secara langsung gitu ya, maksudnya tidak dilakukan secara dengan sengaja gitu, kita membanting gitu. Jadi kalau misalnya kesenggol sedikit atau misalnya kena tumpahan air sedikit, Chromebook-nya masih aman untuk digunakan Bapak Ibu gitu. Nah, terus kita berbicara tentang fitur yang dimiliki oleh si Chromebook ini gitu ya. Tadi kalau aku udah sebutin bagaimana Chromebook itu lebih unggul gitu ya dari sisi fitur, dan juga bagaimana dia cepat sekali dalam hal update gitu ya. Salah satu fitur lainnya yang dimiliki Chromebook adalah everything button gitu. Nah, sahabat juara tahu nggak artinya everything button apa? Itu ada di bagian Chromebook. Jadi kalau misalnya di laptop-laptop konvensional di bagian kiri keyboard itu ada tulisan caps lock ya. Nah, posisinya hampir sama seperti tombol caps lock, tapi dia gunanya adalah everything button ini gunanya bisa mencari segala dokumen yang Bapak Ibu butuhkan gitu, atau aplikasi yang ada di dalam Chromebook. Jadi dengan satu klik saja Bapak dan Ibu bisa langsung browsing, baik itu browsing dari Google gitu ya, atau mencari dan membuka aplikasi itu baik offline maupun online gitu. Jadi cukup menarik dan juga unggul gitu ya dari sisi perangkatnya sendiri gitu. Nah,
Ditambah lagi ketika Bapak dan Ibu sudah menggunakan Chromebook yang kemudian diintegrasikan dengan Google Workspace for Education gitu. Jadi learning environment yang sudah menggunakan Google Workspace tentunya akan sangat terbantu dengan adanya perangkat Chromebook ini gitu. Jadi pembelajaran lebih interaktif lagi dan lebih kolaboratif lagi gitu. Karena dengan adanya akun Google Workspace yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu maupun sahabat-sahabat juara yang ada di rumah, kita bisa langsung login ke dalam Chromebook dan yang nanti tampil adalah semua yang ada di akun email berbasis Google Workspace ini, gitu. Nah, yang terakhir nih, poin yang aku mau sampaikan adalah bagaimana mudahnya si Chromebook ini terintegrasi dengan edukasi gitu ya. Terlebih ketika kita sudah berada di satu kelas yang memang environment-nya menggunakan Chromebook ini gitu. Jadi mulai dari awal tadi aku sudah bilang bahwa aplikasi ini bisa di-push install dan Chromebook ini memiliki Play Store sahabat juara. Jadi guru itu bisa mencari bahan ajar lainnya mungkin yang bisa menjadi penunjang gitu ya untuk pengajaran di dalam kelas. Nah, nanti aplikasi-aplikasi tersebut bisa disampaikan kepada admin, lalu nanti tim admin sekolah akan menginstal aplikasi itu. Jadi ketika murid membuka laptopnya, semua aplikasi sudah terinstall. Dan juga yang membedakan nih antara Play Store-nya Chromebook sama Play Store-nya Bapak dan Ibu yang menggunakan Android di rumah adalah si Play Store ini bisa dikunci nih Bapak dan Ibu. Artinya dikunci apa? Jadi kalau misalnya kita, misal nih kalau di dalam Play Store kan banyak ya aplikasi-aplikasi dan juga games misalnya. Nah, Bapak dan Ibu ingin fokus saja ketika pembelajaran berlangsung atau ketika kita berada di dalam ruang kelas, semuanya tidak bisa memainkan game tersebut gitu. Jadi nanti di Play Store si admin ini bisa istilahnya menghilangkan games-games yang sebenarnya tidak relevan juga untuk pembelajaran dalam kelas. Jadi nanti yang ada di dalam Play Store adalah aplikasi-aplikasi penunjang untuk pembelajaran Bapak dan Ibu sehari-hari dalam ruang kelas gitu. Jadi summary-nya banyak banget aplikasi yang bisa digunakan dan juga ketika memilih Chromebook, Bapak dan Ibu guru maupun sahabat-sahabat juara di rumah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang masing-masing gitu ya. Pilih yang paling cocok dan paling efisien untuk kelas maupun sekolah Bapak dan Ibu guru, dan Bapak dan Ibu guru pasti akan bisa menciptakan learning style baru dalam kelas di dunia digital seperti saat ini. Oke, sekian untuk kelas hari ini. Jangan lupa untuk selalu follow Instagram kita @kelasjuara_id dan juga subscribe ke YouTube channel kita di Kelas Juara. Dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Dadah!